صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Apa namanya, menarik hati suami gitu ya. Misalnya sebutkan dengan cara misalnya membaca di ayat di surat Yasin misalnya, nama amruhu idza roda syaitan seberapa banyak kali syai'an, oh syai'an apa belum nama amruhu gitu. Terus disebutkan misalnya nama misalnya siapa gitu ya. Nah itu Ustazah boleh nggak sih seperti itu? Terus kemudian ada kadang-kadang kita suka dengar tuh menyebutkan misalnya ayat atau banyak berapa kali. Apakah itu bisa menyebabkan adanya khodam yang masuk ke dalam tubuh kita, dan khodam itu apa? Itu adalah setan atau jin, dan itu boleh nggak sih seperti itu gitu Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya jawab soal saya. Pertama, saya tidak menyarankan sama sekali yang begitu-begitu ya. Nggak usah lah, udah bintanya nggak usah ya, kecuali kalau dianya atau belionya bisa menunjukkan referensi dari Al-Quran atau hadisnya. Nah itu, jadi ada dasar yang kuat yang memang menjelaskan tentang itu, maka nggak apa-apa, silakan ikuti. Tapi kalau nggak bisa gitu ya, nggak bisa berarti nggak usah. Itu karena khawatirnya ya tadi itu menjadi sesuatu yang mengada-ada dalam agama, gitu ya, menjadikan sesuatu yang mengada-ada dalam agama, itu sih ya. Nah kalau jin khodam ya itu jin sih Bu, ya itu jin ya pasti, dan kita kan nggak boleh. Di surat Al-Jin itu jelas-jelas ya Bu, mau kayak apapun tujuannya, prakteknya segala macam, Ibu ingat-ingat betul apa yang disampaikan oleh jin itu sendiri, kan dia udah ngaku di surat Al-Jin itu ya. Ya nih di ayat yang ke-6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Nah itu jin khodam, jin apa lagi? Jin pelindung, jin nasab, jin tolong katanya. Ya jin nasab, jin apa lagi? Hewan dilindungin, jin kebal, apa lagi? Apa aja dah, apapun itu tujuannya, kalau memang itu adalah ada perantaraannya kita bekerja sama dengan jin, apa kata jin? Tetapi mereka jin ini ya, tapi jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi gak akan ada manfaatnya, gak akan memberikan manfaat apapun kecuali hanya semakin sesat dan sesat dan sesat. Itu jin sendiri yang ngomong. Dia ngomong kok di Al-Quran. Ibu percaya siapa? Percaya orangnya apa percaya jinnya? Nah orangnya ini pakai kekuatan jin. Nah jinnya aja bilang, saya ini gak akan bisa ngasih apapun kecuali hanya kesesatan. Masa ya kita kasih mau percaya aja? Nah gitu ya. Jadi gak usah. Apapun bentuk wasilahnya, bentuk sarananya, medianya, ritualnya, kalau itu ada berhubungan dengan jin, maka katakan no, katakan tidak ya pada semua hal yang berhubungan dengan jin. Karena kita nggak butuh mereka, mereka sama dengan kita, mereka diciptakan sama dengan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi mau apapun itu di online, di TikTok kayak apa segala macam, baca khodam lah, inilah apalah, nah itu ya nggak usah dipercaya ya. Mohon bismillah. Cek. Surat Al-Jin ayat ke-6. Aji Nur Midi sama kakak
Yuni, Mama Kembar dan semuanya. Ini edukasi ya, edukasi. Bapak saya almarhum Suwadi bin Wirowiharjo. Beliau adalah TNI, sehingga beliau harus mempunyai ilmu kebatinan dengan cara betapa tidak minum, tidak makan 40 malam. Ini wallahi ya, jadi kisah nyata, jadi nanti bisa menjadi kemudian wejangan untuk ibu-ibu supaya nggak gagal paham menjadi sesat. Jadi bapak saya seorang TNI, untuk kemudian kesaktian menjadi TNI supaya nggak mati dalam waktu cepat didor-dor gitu, beliau betapa di kuburan kakeknya selama 40 malam tidak makan, tidak minum, dan alhamdulillah beliau sakti. Bahkan beliau tidak mati ketika di Malaysia, istrinya Nenek Ella ya. Jadi saat itu mama saya masih membersamai. Jadi komandannya Usman yang digantung di Malaysia. Tapi karena bapak saya betapa mencari ilmu kebatinan 40 malam gak makan gak minum, akhirnya sakti ya, supaya tidak sesat, akhirnya beliau tidak mati. Jadi matinya memang qadarullah karena paru-paru, bukan karena jadi cenayang gitu ya. Ya karena sakit. Ya, ibu-ibu baik yang di sini juga di dapur, ini mudah-mudahan edukasi ini bisa memaksimalkan energi dan potensi ibu-ibu untuk kemudian selalu berpikir positif. Jadi jangan sampai akidah ibu-ibu tergadaikan gitu ya, dengan mungkin usil bercandanya orang lain, dengan mungkin ibu-ibu mendatangi kiai lain, dengan mungkin juga kemudian ibu-ibu mendatangi paranormal atau dukun. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ini sekedar edukasi untuk ibu-ibu ketahui bahwa langkah yang almarhum Pak Suwadi lakukan salah tidak? Salah. Ya, salah. Beliau melatih kebatinannya dengan cara bertapa 40 hari 40 malam tidak makan, dan qadarullah akhirnya menurun di anak keturunannya. Padahal anak keturunannya nggak minta ilmu kebatinan. Akhirnya anak keturunannya itu Miss Mawar itu mencari pertolongan ke kiai. Ya, Miss Mawar itu mencari pertolongan ke kiai, sehingga kiai memberi pencerahan bahwasanya harus mengedukasi supaya jangan sampai salah pergaulan. Bagaimana caranya? Makanya saya selalu tegaskan, kalau ada yang pengen banget pencerahan buat nggak sakit, atau yang curiga ada yang santet, datang aja deh ke guru Ustazah Triana, Ustazah Fitri, atau kiai atau mursyid yang bisa masuk di akal cara penyampaiannya. Kalau tadi Bu Haji Nur kan menyampaikan tentang bagaimana caranya orang biar jatuh cinta, bacanya innama amruhu iza aroda sayaan ayyakula lahu kun fayakun. Sebenarnya kalau bagi Umi Riris itu kan ayat Al-Quran ya Ji. Jadi Aji mah kayak doa aja niat ke Tuhan, itu masih boleh karena itu ayat Al-Quran. Tapi kalau udah kayak almarhum bapak saya, itu kan harus ada ritualnya ya. Kayak misalnya orang pengen kaya raya, datang cipulan ke saya nih, pengen kaya nggak? Antum mau kaya? Ana buka dulu aib antum supaya antum bisa kaya, dan qadarullah itu terjadi. Itu boleh nggak? Itu nggak boleh. Jadi apa yang bapak saya lakukan saat itu, apa yang diucapkannya selalu menjadi kenyataan. Orang yang datang akhirnya kaya raya. Orang lagi kemudian bertamu ke rumah bapak saya yang sakit lagi menggigil, hari itu sembuh. Itu menurut saya bantuan jin ya. Jadi hati-hati. Jadi ketika nanti antum semua ketemu kiai, hati-hati baik-baik. Misalnya ada yang menyarankan, ibu kalau pengen sembuh makan melati 7. Saya pengen sembuh banget nih dari ilmu kebatinan, disuruh makan melati 7. Saya lakukan nggak? Saya nggak lakuin itu karena saya punya logika sendiri dengan cara saya mencari pergaulan sebanyak mungkin, yaitu guru Ustriana, guru Uspitri, Usriri yang masuk akal melalui sunnah dan Al-Quran. Saya nggak makan melatinya.
nggak makan. Kalau makan kalah Susana. Kasihan, ya kan? Tapi gara-gara bapak saya dulu melatih kebatinan begitu, jadi saya suka usil. Saya tuh sebenarnya keberatannya itu kalau lagi usil sama orang, misal kesel sama orang nih, Nenek Ella misalnya contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Itu saya tahu tuh apa yang dilakukan Nenek Ella di tahun 99, pakai baju apa, sama siapa, itu sampai sebegitunya tuh turunannya tuh. Bagaimana cara ngobatinnya? Banyak istighfar sama ziarah sama doa itu bapak yang udah meninggal. Saya diarahkan oleh Abuya yang kemarin maulid dengan cara hanya seperti itu. Karena yang dilakukan oleh bapak saya, Masya Allah, Tabarakallah, itu salah. Walaupun caranya adalah benar untuk menolong orang lain, gitu ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat. Jadi apabila ada yang ngasih tahu nih, Aji Windari, Umi Riris, anak pengen anak supaya pinter, makan ayam cemani, itu jangan. Ayam mah enak dimakan, diopor, segala darahnya dimakan, jangan. Itu ngadi-ngadi. Jadi jangan pernah percaya, akidah harus kuat deh, akidah harus kuat. Jadi kalau ada yang Bu Ustri tadi bilang ada yang ngelihat malaikat apa, kuntilanak ya, atau setan atau siapapun, itu jangan percaya, jangan percaya, karena dia itu berarti ada gangguan jinnya sehingga harus diruqyah itu. Dan orang-orang yang mempunyai kelebihan kebatinan yang tanpa diminta itu kebanyakan gila. Kenapa gila? Karena bingung mau curhatnya ke psikolog, psikiater, apa kiai. Karena bingung, semua yang dia lihat itu kebuka. Misalnya saya Kak Alila itu tank 2004 tahu tuh ngapain aja. Bisa gila, bisa gila. Jadi kebanyakan orang yang tidak minta ilmu langsung tapi diturunkan, kebanyakan gila. Maka banyak-banyak istighfar, baik-baik, ketemu teman yang benar. Kalau ketemu kiai bilang disantet orang, jangan percaya. Saya pernah kedatangan Miss Melati. Miss Melati minta tolong kepada saya bahwa Miss Melati ini katanya disantet orang. Saya ketawa karena yang dia tuduh disantet ini justru yang di sana juga lagi nuduh dia nyantet. Jadi saya hanya bisa melihat seperti itu ya. Jadi kayak dia adu domba permainan jin, ibu-ibu. Yang di sini curiganya di sana, sampai katanya ada paku lah, ada apa. Yang di sana pun kemudian begitu kita lihat begitu juga. Jadi saling suzon. Ngapain? Jadi percayalah kepada panduan Ustazah Triana, baca An-Nas atau baca ayat-ayat suci Al-Quran, atau yang tadi Aji Nur bilang inna ma'amru terserah, asal niatnya untuk doa bidoa. Daripada antum curigaan sama orang dibilang santet, jangan pernah percaya itu, gitu. Jadi kalau kurang lebih pencerahan ini mau dipahami lagi, datang aja ke mursyid saya. Saya pernah sering-sering bilang yang kemarin maulid itu bagus banget buat kalbu ibu-ibu supaya nggak sesat. Jadi ibu tahu arah. Kalau ada yang lagi ngasih taunya salah, nanti ibu dilepengin. Pokoknya intinya kalau udah berbau-bau Medan Melati, darah cemani, atau apa, aduh udah jangan percaya deh. Saya nggak pernah percaya hal-hal seperti itu karena bagi saya bullshit tuh, bullshit, bohong. Kita harus percaya diri, Mama Kembar, Aji Ike. Kenapa harus percaya diri? Dengan kita percaya diri maka kita selamat, akidah kita menjadi kuat. Amin. Semoga yang ada di sini terus bersama sampai jannah, akidahnya bisa Allah jaga, jangan sampai sesat, dan kita semua masuk ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita tutup dengan Kakak Mariana tutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Ustazah Triana. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat mengamalkan sebaik-baiknya. Kakak-kakak semua, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Model praktek pengobatan, penyembuhan dengan perantara Islam lain. Ya, saya di transfer ke rambling, kalau transfer ke rekening saya ada. Transfer ke rekening ada. Kalau minta nomor rekeningnya ada di grup Kayaknya kalau saya sih kok kalau ada berbuat ke saya yang mending saya transfer ke rekening ya.
ya. Ibu, saya kasih 2 alternatif, gitu kan biasanya. Kalau penyakit ibu ini dipindah ke kambing, harga kambing itu sekitar 3 juta sama 4 juta gitu. Saya ada yang lebih hemat dari itu. Yang lebih hemat dari ibu, ibu cukup langsung 1 juta saja ke rekening Yayasan Madrasatul Quran dengan niat sedekah. Nah, sedekah itu sama tolak bala. Oh, boleh juga itu, boleh sih. Langsung beritanya langsung heboh, ya kan? Mau cari pasien ya, menjual agama, langsung bukan. Jadi saya nggak tahu menau ya Bu. Saya nggak mungkin teman-teman ada yang lain ada yang tahu boleh di-share. Jadi saya nggak bisa jawab itu ya Bu. Setahu ya saya sih belum pernah tahu tentang konsultasi itu. Kalau untuk yang pertama, setahu saya orang kalau sudah meninggal, ya ruhnya itu sudah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya termasuk yang mempercayai tidak ada yang namanya roh gentayangan. Kalau roh gentayangan jadi kayak malaikat ngapain kerjaannya? Bener banget kan malaikat itu. Jija mual. Enggak kok maksudnya ini malaikat ngapain aja ini? Cuma roh satu aja nggak bisa menjagain. Nah kata Allah malaikat itu Bu, jumlahnya itu nggak terhitung. Bukan cuma Allah yang tahu jumlah malaikat. Mana malaikat diciptakan hebat-hebat? Kan mereka nggak pakai nyambi ya kali kita Bu, nyambi nyuci, nyambi